Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Sebelumnya juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kulla 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Ta'ala senantiasa terima amal-amal kita dan dikembalikan kita kepada fitrahnya, mendapat kemenangan, serta mudah-mudahan sepanjang tahun dalam keadaan baik. Amin. Hadirin, melanjuti daripada kegiatan Ramadan, training ibadah, latihan ibadah di bulan Ramadan yang akan membawa bukti penting untuk kesuksesan daripada ibadah kita pada 11 bulan yang akan datang. Makanya temanya kami bawakan, jagalah amalan harian kita. Sebab ibadah Ramadan kita tidak boleh menjadi ibadah Ramadhaniyah. Ibadah Ramadhaniyah ini tidak bagus. Artinya ke masjidnya cuma di bulan Ramadan, baca Qur'annya cuma bulan Ramadan, ya, kemudian berakhlak baiknya cuma di bulan Ramadan. Ini Ramadan, ibadah Ramadhaniyah adalah semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Tidak baik. Tapi insya Allah bapak-bapak yang hadir sih tidak seperti ini, gitu. Ya. Tapi jadikanlah ibadah kita ibadah Rabbaniyah. Apa ibadah Rabbaniyah? Yaitu yang kita jadikan maksud hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini penting, pertama kali kita jalankan kehidupan, maksud hidup kita ibadah. Kalau sudah maksud hidup kita ibadah, nggak bakal kita akan menyakiti diri kita, keluarga, orang lain, masyarakat luas. Karena kalau menyakiti, dapatnya pahala apa dosa? Dosa. Ibadah Rabbaniyah adalah yaitu ibadah dijadikan maksud hidup. Dijadikan the aim of life, bukan necessarily of life. Ibadah ini bukan keperluan hidup, necessarily of life kalau bahasanya orang barat sana. Tapi ibadah ini dijadikan the aim of life, tujuan hidup. Kalau keperluan hidup itu contohnya apa? Makan, keperluan hidup itu baru. Emang tujuan hidup kita makan, Pak? Kayak binatang aja berarti. Makan tuh keperluan hidup. Makan, minum, ya. Kemudian menikah, kawin lah gitu ya. Kemudian cari nafkah, cari duit gitu lah. Ya. Tidur. Bayangin kalau tidur dijadikan tujuan hidup, molor terus itu nanti. Tapi ini keperluan hidup.
Selama kita jadikan hidup kita tujuannya ibadah, keperluannya jadi berpahala. Makannya jadi berpahala, minumnya jadi berpahala, menikahnya jadi berpahala. Inilah yang Allah firmankan di dalam surat ke-51. Ya. Ayat ke-56. Atau dari sebelumnya deh, dari 55, 56, 57. Ya, coba kita buka ayatnya. Allah berfirman, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin sampai akhir. Dari ayat 55-nya, wadzakir, dan berilah peringatan. Jadi kalau kita diingetin, Pak, jangan marah. Itu tandanya Allah masih sayang, cinta sama kita. Pak, udah nggak ke masjid lagi. Apaan loh ngurusin orang lain? Salah itu. Orang yang kalau diingetin dia bilang urus aja diri masing-masing, nggak bener itu. Tapi kita yang ngajakin orang pun jangan buat masalah. Nggak pernah ke masjid, malah ngajak orang ke masjid. Ya pastilah jawabannya uruskan apa? Diri sendiri. Emang ini permainan hati nih, hati-hati. Ya, makanya kasihan kalau ada orang ceramahnya bagaimana jadi akhlak yang baik, mengasuh keluarga yang baik, dia sendiri dihujat sama anaknya sumpamanya. Ini repot. Kesian. Nggak tega juga kita. Ada Pak Syah? Ya udahlah itu ya. Dunia maya ini memang Masya Allah repot. Mbok ya anak juga jangan menghujat bapaknya. Bapaknya pun harus klarifikasi, jadi kesian. Guru kita, ulama besar ya Allah. Baik. Wadzakir, dan berilah peringatan. Siapa aja nih Pak? Anda pun boleh. Nih bapak yang pakai baju coklat ngingetin pakai baja yang bapak yang baju coklat muda. Ya susah sih ngomongin coklat dulu. Bapak yang baju yang pakai sarung hitam mengingatkan Pak sama bapak yang pakai sarung kembang-kembang hijau, bukan kembang, itu warna apa? Ya, hijau kotak-kotak. Nah, diingetin nih, Pak, ke masjid, jangan marah. Ya, Pak, udah baca Quran belum? Iya ya, saya belum. Makasih ya Pak. Jadi kalau kita diingetin sama orang, termasuk saya, tapi siapa yang berani ngingetin Ustadz? Ada anak istri Pak. Karena anak istri, ya dengan pribadi seorang Ustadz yang statusnya di rumah bukan jadi Ustadz dia. Jadi apa? Jadi ayah, jadi suami. Anak kita nggak denger nih kita makan udah baca apa bis. Anak kita tiba-tiba bicara, Abi udah baca Bismillah. Coba kalau bapak nanti saya makan di sini, Anda ngomong gitu berani Pak? Tapi anak kita nggak apa-apa. Iya nak, sudah baca Bismillah, tapi tadi anak nggak denger. Terlebih lagi kalau kita lagi capek banget, ya badan capek banget. Subuh udah mau jam 4, mau habis nih, belum tahajud. Istri bangunin. Bang, bangun bang. Jangan malah istrinya didamprat. Dia belum apa gitu. Makasih ya Allah. Kalau bisa kita sebut istri kita, makasih ya Beb. Gitu. Pak, kalau yang usia-usia muda ngomong kepada istri Beb, itu wajar. Wajar. Ya, seperti yang paling muda di sini siapa? Antum ya? Antum bilang sama istri Beb, itu wajar. Tapi kalau udah orang tua kita yang berumur tuh, yang di belakang-belakang tuh, manggil istrinya Beb, itu saya Tapi kalau bapak yang sudah berumur, manggil istri masih Beb, ambilin sendok dong Beb, saya kasih acung jempol 4 Pak, ini 2 sama kaki. Sebab kalau kita bicara sama istri yang masa-masa muda, itu manggil Beb wajar, apalagi habis apa? Ijab qabul, makannya disuapin.
Berjalan 3 tahun, boro-boro disuapin, ngasih sendok dilempar tuh. Gitu. Itu jangan kayak begitu. Saling mengingatkan. Baik, saya nggak memperpanjang ini. Ya, nanti ada babnya bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu belum pernah di sini kan? Insya Allah akan datang kalau panjang umur. Wa dzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat al mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi jangan kita marah diingetin. Lihat ayat selanjutnya. Wa ma khalaqatul jinna, dan akunya siapa di sini? Allah. Dan saya tidak menciptakan jin wal insa, dan jenis manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Itu tujuan hidup kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita ingat ayatnya, ya Allah Pak, mohon maaf nih, kalau saya bapak-bapak udah meninggal dunia, apa bisa ngaji gini lagi Pak? Ini riungan kayak gini Pak, penting hari-hari. Makanya Pak, kalau di sini ada jamaah, ada ustadz yang ngajar, jangan pulang. Ini akan jadi tempat arena yang kayak begini, akan dibanggakan di akhirat nanti ini, menjadi saksi. Ya Allah, si fulan ngaji, ya Allah, kata bumi ini. Ya. Kemudian juga Allah akan membuka putaran filmnya itu. Oh ini. Jadi kisah kayak begini akan menjadi cerita indah di akhirat nanti. Ya. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, hadirin, apa yang bisa kita buat, Pak? Kecuali kita punya aset-aset. Bapak udah pensiun nih, Pak. Punya aset di pinggiran sono, ada 20 kontrakan. Enak nggak kira-kira? Kerja enggak, cuma sholat, ibadah, baca Quran. 20 kontrakan. Satu pintunya 800.000 kali 20. Lumayan nggak tuh? Belum lagi kalau satu rumahnya dia ada perlu nih, mau haji, mau umroh, dijual. Mudah aja tuh. Masih ada 19. Betul? Tapi jangan sekarang lah store-nya. Yang karena belum berangkat ini. Maksudnya hadirin. Ya Allah ya Rabbi. Gini, jadi aset itu kalau kita dalam kehidupan, Anda sudah pensiun ini. Tapi Anda punya aset 20 kontrakan. Kira-kira enak nggak? Enak. Itu Pak, maksud saya kita punya aset, kita udah meninggal, tapi pahala masih ngalir. Itu yang harus kita cari. Sebanyak-banyaknya. Ali Imran surat ketiga, ayatnya ke 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, naudzubillah, kalau udah meninggal ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan. Ya, guru-guru kita udah meninggal dunia. Tengku Zulkarnain guru kita juga sudah meninggal dunia. Satu-satunya ulama yang paling berani ini menentang kezoliman, ketidakadilan. Ya, dengan bahasa khas Medannya. Tetapi beliau sudah mendahului kita. Kenal nggak Pak Tengku Zulkarnain? Kenal kan? Pernah ngisi di sini? Belum pernah ya. Baik, di Darussalam kayaknya udah pernah dulu. Di Darussalam. 185. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, kalau udah datang kematian ini, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Pahala nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum, kalian akan diberikan pahala kalian yaumal qiyamah, nanti di akhirat. Ya. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, sedangkan umur kita juga diberikan cuma sedikit aja Pak, 60, 70, 80 tahun. Kalau ini kita beranjak kepada hadis deh. Hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi. Hadis Tirmidzi, Nabi katakan bahwa umur kita cuma 60 sampai 70. Ada memang yang lebih, tetapi sedikit. Ini coba kita tampilkan hadis perdananya. Kata baginda, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in, berkisar antara 70 atau 60 tahun. Ini hadisnya 3896. Baginda bersabda, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin, berkisar antara
60 tahun, ila sab'in sampai 70 atau lebih. Kata Nabi, wa aqalluhum may yajudu dzalik. Ada yang lebih tetapi sedikit. Di sini udah ada yang 70 lebih, Pak? Siapa yang udah 70 lebih umurnya? Belum ada. Rata-rata 70 ke bawah ya. 60-an, 50-an. Baik. Hadirin, kita masuk saja. Jaga amalan harian kita. Ini penting. Jangan kita semangat ibadah cuma Ramadan. Sayang banget hidup kita. Yang pertama, jaga sholat berjamaah. Ini jangan tinggal sholat berjamaah. Pak Ustadz, kalau saya sholat di rumah kan pahalanya tetap ada satu. Betul. Tetapi jangan dibiasakan keseringan sholat di rumah. Ini hadisnya nih, yang pahalanya satu dulu deh. Kita tampilkan riwayat Imam Bukhari pada nomor 619. Ya, Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah, sholat berjamaah, tafdulu, mengungguli sholat al-fazzi dari sholatnya yang bersendirian, bisab'in wa isyrina darajah, dengan peringkat 27. Betul, sholat berjamaah 27, sholat sendiri 1, tapi jangan keseringan di rumah. Harus dilihat dari hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW mengancam para lelaki, para bapak-bapaknya yang dia sholat di rumah keseringan, mau dibakar rumahnya. Tapi nggak sempat dibakar, ya. Tapi tidak sempat dibakar, hanya Nabi menakut-nakuti, saya bakar. Nih lihat, turun satu angka, 618. 618. Bahwa Nabi katakan, saya ingin perintahkan anak muda untuk mengumpulkan hatab, kayu-kayu bakar. Kemudian saya perintahkan untuk ada satu sahabat menjadi imam. Dan juga saya berangkat kepada laki-laki yang nggak sholat di masjid, sholatnya keseringan di rumah. Jangan. Masjid ini, hadirin, jantung kampung kita. Kalau masjid ini hidup dengan amalan, berarti jantung kampung itu hidup. Tapi kalau masjidnya yang sholat cuma imam sama merbot, kesian. Makanya hadirin, kalau di komplek-komplek mewah, nggak ada masjid, sumpamanya, orang Islamnya ada, tapi nggak bisa sholat berjamaah. Itu komplek kayak gitu, komplek mati di hadapan Allah. Makanya saya dapeti, Pak, di Grand Wis sana, Tambun, Grand Wisata, itu kan klasternya banyak tuh. Mereka ada yang buat masjid sangat besar kan? Masjid apa namanya itu? Izzatul Islam, gede banget. Tapi klaster-klaster kan banyak. Jaraknya ada yang sampai 2 km jauh-jauh, 1 km. Akhirnya mereka minta izin bangun musola-musola kecil di antara RW-RW mereka. Nanti Jumatannya baru ke masjid yang besar. Kenapa? Karena tujuannya juga untuk menghidupkan daripada lokasi rumah yang berjauhan dari masjid itu. Memang jauh sekali. Ya, kalau ini kan rumahnya deket-deket. Mereka kalau jalan kaki gempor, Pak, 1 kilo jaraknya itu. Paling sedikit setengah kilometer lah dari perumahannya itu. Ya, hadirin, kata Nabi, saya akan pergi kepada laki-laki yang nggak sholat di masjid, fa'uharrik alaihim buyutahum. Saya mau bakar rumah-rumah mereka. Jadi jangan kita tinggalkan sholat berjamaah. Boleh sih kalau lagi sakit, kalau lagi nggak enak badan, atau pulang kantor kecapean banget, silakan untuk dirikan sholat di rumah. Ya, ataupun pas datang ke komplek kita ini, sholat maghrib udah selesai, sedangkan badan masih keringetan, masih sudah beraktivitas dari pagi, bau badan kan nggak enak tuh, dia mandi dulu, kemudian dia sholat berjamaah sama anak istrinya, boleh seperti itu. Atau caranya gimana, Ustadz? Saya bisa membimbing keluarga saya jadi imam. Caranya sekali-kali waktu Anda sholat dulu di sini, sholat maghrib. Kalau nggak ada pengajian, pulang ke rumah, baru sholat sama anak istri berjamaah lagi. 2 kali sholat wajib diperbolehkan, tapi jangan setiap hari. Sekali-sekali waktu. Gitu. Jadi caranya untuk membimbing anak kita, jangan tiap hari sholat wajib di rumah, jangan. Tapi sekali-kali boleh.
Apalagi kalau metodenya kita pakai untuk berjamaah, yaitu sholat tahajud. Berjamaahlah di rumah untuk sholat tahajud, untuk bimbing anak istri, gitu ya. Tetapi kalau istri-istri kita mau ke masjid bersama Anda, tetap hukumnya boleh, tidak boleh dilarang. Ini contohnya dalam hadis Abu Daud. Ibu-ibu sih sholatnya bukan di masjid, terbaiknya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid tidak boleh diapain? Dilarang. Nih, kata Nabi, lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 500 sekian, wabuyu tuhun 567. Nabi bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Jangan dilarang. Jadi ibu-ibu kalau mau sholat maghrib di masjid boleh. Apalagi kalau ada pengajian kayak gini, yang mereka nggak bisa hadir pengajiannya di rumah, nggak bisa menghadirkan pengajian di rumah, datang aja di belakang tempatnya gitu. Ya. Tetapi kata Nabi, wa buyutuhunna, kalau lagi nggak ada taklim kayak begini, ibu-ibu sholatnya di rumah khairul lahunna, lebih apa? Baik. Kemudian hadirin, yang kedua. Nah, yang kedua nih, kita udah dilatih taraweh, kita udah dilatih tahajud di bulan Ramadan. Jangan tinggalin sholat tahajud, jaga sholat tahajud hadirin. Jaga sholat tahajud. Kita nggak bakal mendapat gelar orang soleh. Kita nggak bakal mendapat derajat soleh kalau belum bisa istiqomah tahajud. Ya, hadirin, sholat tahajud ini teramat penting. Ya, sholat tahajud dan witir. Pak Ustadz, saya udah witir habis sholat isya. Tahajud tetap. Cuma jangan lagi ditutup dengan sholat witir. Witirnya cukup tadi yang habis apa? Isya saja. Tapi kalau ditanya lebih afdal mana sholat witir di sholat setelah sholat isya sama sholat witir menjelang adzan subuh? Jawabannya menjelang adzan subuh lebih bagus. Nah, hadirin, kita lihat nih hadisnya. Makanya imam kita, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak sholat tahajud satu malam atau keseringan dia nggak tahajud, hukumnya kata Imam Syafi'i makruh. Ke kantornya makruh, ke masjidnya makruh siang harinya, ke tokonya makruh, beraktivitasnya makruh. Coba kita lihat hadisnya ini. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ibunda Aisyah berkata, Nabi Muhammad itu tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Qalat Aisyah, berkata Bunda Aisyah. Ya, ini dalam menjelaskan tentang sholat tahajud. Ya, bab tentang tahajudnya Nabi, bab ke-6 dalam Sahih Bukhari. Perkataan Aisyahnya, ya, hatta tatafattor qadamah, Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Coba kita lihat hadis selanjutnya. Nih, pada nomor 4557. Hadirin, Aisyah berkata, ya, lima tasna hada, kata Aisyah, kana Nabi yaqumu minal lail, Nabi bangun tahajud hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita apa yang bengkak, Pak? Matanya bengkak, tidur terus. Nabi orang paling mulia tahajud. Nabi-nabi terdahulu tahajud. Orang-orang soleh nabi-nabi terdahulu tahajud. Makanya Bani Israilnya Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya punya syariat tahajud. Semuanya punya syariat puasa. Yang dulu udah pernah kita jelasin. Ya, akhirnya Aisyah berkata, lima tasna hada ya Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau buat seperti ini sampai kakinya bengkak-bengkak? Waqad ghafarallahu laka, bukankah Allah sudah memaafkan dosamu yang terdahulu?
ya, min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang engkau pun dijaga dari perbuatan apa? Dosa. Tapi kenapa kok tahajudnya sampai kaki bengkak-bengkak? Hadirin, kaki bengkak cukup sholat tahajudnya 10 menit setengah jam? Tidak. Nabi tahajudnya Masya Allah berdirinya sangat lama. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, afala uhibba an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ibadah malamnya kayak begini sampai kaki bengkak-bengkak, tujuannya supaya saya banyak bersyukur kepada siapa? Allah. Karena Allah yang sudah jadikan saya menjadi nabinya, rasulnya, menjadi manusia terbaik, menerima wahyu terakhir dari kitab langit yang namanya Al-Quran. Maka saya pandai bersyukur dengan cara banyak tahajud kayak begini. Nah hadirin, jadi ulama-ulama soleh kita terdahulu pun tahajud. Ini jangan tinggal. Sekalipun tahajudnya kalau capek banget, silakan tahajud paket hemat. Apa tahajud paket hemat? 2 rakaat tambah 1 witir. Ya, 2 rakaat tahajudnya, witirnya 1. Ini kalau injury time aja sih. Injury time. Kalau sholat, apa itu? Waktu subuhnya sudah jam berapa? Mendekati subuh. Sudah 10 menit. Ya, nggak cukup nih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, silakan istiqomahkan. Sekalipun, Pak Ustadz, saya bangunnya tiap malam cuma jam 4. Nggak apa-apa. Jam 4 juga masih bisa tuh. Baca apa? Baca kuliah kulhu bisa dapat 11 rakaat itu. Yang sederhana kayak gitu. Kuliah kulhu. Boleh nggak Pak? Boleh. Apalagi hadirin, kalau kita bisa tahajud, ya, tahajud baca 1 juz. Wah, ini keren ini. Ini julukannya tahajud keren. Setiap malam baca tahajud 1 juz. Gimana caranya Ustadz? Saya kan nggak hafal Quran. Pegang handphone yang ada Al-Qurannya. Ya, kalau pegang Quran kan berat itu Pak. Ya. Sebab kalau Al-Quran Android yang kalau sudah kita buka, ini nggak bakal mati sampai baterainya apa? Habis. Dan untuk membukanya pun cuma perlu ibu jari saja. Tinggal kita gini-giniin doang. Baca deh takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Baca. Boleh seperti itu. Coba niatin Pak. Ya, sebelum ajal menjemput, kita bisa melaksanakan sunnah Nabi tahajud 1 juz. Ustadz ngamalin, ya alhamdulillah. Orang yang ngajar nih kalau belum ngamalin nggak boleh ngomong Pak. Dimurkai sama Tuhan. Dalam surat As-Saff ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya Allah kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan. Coba kerjakan tahajud 1 juz. Ya, bangun 3:30 cukup. 3:30. Kalau nggak bisa gimana Ustadz? Ya udah, 1/4 juz dulu deh. Mulai dari 1/4 juz. 1/4 juz itu adalah 5 halaman. Nih. 1. Kita ke bed. 2, 3, 4, 5. 1/4 juz. Kalau 1 juz, 20 ke bed. 20 halaman. 10 lembar. Gampang. Nggak mudah. Nggak susah. Baik. Kemudian yang ketiga, jaga juga hadirin, jangan kasih kendor. Bahasa jangan kasih kendor. Jaga sholat sunnah rawatib. Dulu udah pernah saya jelasin tuh. Sholat sunnah rawatib, 2 rakaat qobliyah subuh. Gitu kan. Apa pahalanya? Mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. 4 rakaat qobla dan ba'da zuhur. Apa pahalanya? 1. Dibuatkan rumah di surga. 1 rumah. Setiap Anda sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, dibuatkan 1 rumah di surga.
Yang kedua, Anda akan dijamin terhindar masuk api neraka. Makanya 4 rakaat qobliyah subuh jangan kasih kendor. Kok qobliyah subuh, maaf. 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur jangan kasih lemas, jangan kasih letoy, kasih kuat dia istiqomah. 4 rakaat, sholatin 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat langsung pun boleh, tapi jangan pakai tahiyat awal. Kemudian 4 rakaat qobla asar. 4 rakaat qobla asar pahalanya apa? Mendapat rahmat bercurah-curah. Kemudian 2 rakaat qobla dan ba'da maghrib. Kemudian 2 rakaat qobla isya. Kemudian 4 rakaat ba'da isya. Nah, khusus yang 4 rakaat ba'da isya ini pahalanya dinilai seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Pak Ustadz, bukannya Lailatul Qadar udah habis? Betul, Lailatul Qadar sudah habis dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Tetapi pahala untuk mendapatkan nilai sholat di malam Lailatul Qadar masih ada. Caranya, sholat setiap habis isya 4 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat boleh, langsung 4 rakaat juga boleh. Tapi jangan pakai tahiyat awal. Nih, nomor 3, amal harian tetap kita jaga. Yang keempat, ini kok Lailatul Qadar yang hadirin, yang keberapa? Keempat ya. Yang keempat, jaga sholat sunnah yang lain. Ini sekedar saya tulis saja. Seperti sholat duha, jangan tinggalkan. Kalau masih mampu untuk melaksanakan sholat isyraq, lakukan sholat isyraq. Sholat tobat, Pak. Apalagi kita yang udah punya umur ini. Ya, sholat tobat bagus dilakukan sebelum tidur. 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat hajat, silakan minta kepada Allah hajat kita apa. Sholat tasbih kalau mampu juga lakukan. Sholat tahiyat masjid, sholat ba'dal wudu atau syukur wudu pun silakan lakukan. Pahalanya dijamin masuk surga dan lain-lain. Yang kelima hadirin, amalan harian kita adalah apa? Baca Quran 1 juz. Nah, tadi kalau Anda sudah baca Quran lagi tahajud 1 juz, udah selesai itu. Kalau baca Qurannya baru 1/4 juz, tinggal 3/4 lagi. Selesain aja nanti sampai malam. Dicicil. Begitu. Kalau tahajud masih belum bisa 1 juz, mulailah dari 1/4 juz, 2 lembar setengah. Nanti siangnya tambah lagi 2 lembar, tambah lagi. Usahakan sehari semalam bacaan Quran kita berlanjut adalah 1 juz. Tujuannya khatam setiap bulan 1 kali. Gitu. Jangan khatam Quran cuma di bulan Ramadan. Ya. Itu belum mendapat hakikatnya itu. Itu kalau kita khatam Qur'annya cuma bulan Ramadan, itu masih berarti yang disebut dengan ibadah Ramdaniyah. Bacaan Quran yang cuma khatam di bulan Ramadan itu disebut bacaan yang Ramdaniyah. Semangatnya cuma di bulan apa? Ramadan. Nah, ini boleh kita tampilkan hadisnya nih. Riwayat Imam Bukhari nomor 1877. Nabi bersabda, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin." Kata Nabi, khatamkanlah Al-Qur'an. 1877. Kata baginda, "Iqra'il Qur'an." Bacalah Al-Qur'an sampai khatam fi kulli syahrin, setiap bulan.
Jangan sampai Pak, nggak khatam Quran setiap bulan. Saya ingetin lagi nih, mumpung kita masih diberi umur. Ini aset kita. Kalau kita nggak rajin khatam Quran, gimana Quran mau pasang badan di akhirat untuk kita? Al-Quran akan pasang badan Pak. Malaikat melihat dosa-dosa ini langsung mau nyambuk aja tuh dengan cemeti dari api neraka tuh. Quran datang, bentar. Ini Bapak rajin baca Quran. Aku akan menolongnya. Lalu malaikat katakan, ya Allah, hambamu yang berdosa ini dihalang-halangi sama Quran ya Allah. Kata Allah, kasih dia. Quran adalah firmanku. Quran adalah kalamku yang azali. Dia bisa memberikan syafaat. Gitu. Jadi semangat hadirin. Ya, jangan kasih kendor ini. Memang ya, yang saya alamin pun begitu. Santri kita, keluarga kita, kalau Ramadan itu hari ketiga udah khatam Pak. Ramadan hari ketiga sudah khatam karena sehari 10 juz. Yang udah pada hafal Quran itu. Giliran masuk udah lebaran, kita tanya kemarin, Qurannya sampai mana? Belum khatam. Udah 15 hari, udah 20 hari belum khatam lagi. Jangan kayak begitu. Ya, emang hawanya hawa males ya Pak. Ramadan ini kita banyak keberkahannya. Ya, makanya jangan kita, kalau di Ramadan kita semangat, di luar Ramadan harus lebih semangat. Karena godaan di luar Ramadan lebih apa? Lebih banyak. Baik. Mungkin udah pada kecapean itikaf kali ya. Habis Ramadan, makan ketupat, makan sayur kacangnya, makan kacang juga. Udah kebanyakan apa makan, kata setan, lihat perutnya kenyang nih. Aneh telewang dikit nih. Sempoyongan dia, jangan begitu. Yang keenam, hadirin, yang keenam, jangan tinggalkan, jaga istighfar minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Enggak lama, 5 menit lah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau pakai tasbih, ya. Atau pakai alat cetak-cetek gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 100 kali. Itu Masya Allah manfaatnya sangat hebat. Ya, 100 kali. Ini gimana sih Ustadz? Dari tadi puasa, sholat, baca Quran, emang amalan harian kayak begini. Ya, pokoknya terserah. Kita para ustadz tinggal ngamalkan dan nyampein aja. Jamaah mau ngamalkan bersyukur, yang enggak yang rugi ya, yang enggak ngamalin kayak gitu. Saya dulu, kita lagi mondok dulu Pak Kiai, amalannya bukan cuma 100, istighfarnya 1000. Kita dikasih 100 aja berdasarkan hadis Nabi. Karena lebih banyak lebih baik. Hadisnya memang 100. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bukharinya riwayatnya Nabi istighfar 70. Kalau Muslimnya riwayat Imam Muslim Nabi istighfar 100. Itu minimal. Ini coba kita tampilkan. Ya. Kata Nabi, aku bertobat beristighfar kepada Allah. Ya Allah, Nabi gak punya dosa Pak, tapi bertobat beristighfar kepada Allah. Nih, kalau dalam Bukharinya, wallahi demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, minta ampun, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi, setiap harinya, aksar, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Kalau Sahih Muslimnya, kata Nabi, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Karena saya bertobat kepada Allah seharinya 100 kali. Belum ketemu nih Sahih Muslimnya nih, sebentar. Saya tampilkan. Lafadznya beda sama Bukhari. Ya, nih Sahih Muslimnya. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai umat Islam, tubu ilallah. Ini dia nomornya 7034. Ya ayuhan nas, wahai umat Islam, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah.
Fa inni atubu, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah fil yaumi, setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali. Jangan kasih kendor. Ya, apalagi zaman udah kayak begini, Pak. Ya, macem-macem nih. Kasihan Habib Rizik. Cuma masalah prokes. Seluruh jaksanya menuntut berapa tahun? Itu salahnya apa? 6 tahun. Betul 6 tahun kan? Kita nggak tega saja, Pak. Kita nggak memihak kepada siapa. Kita sebagai anak bangsa berdiri tengah-tengah. Ayo tegakkan keadilan. Ya, Habib sudah sangat memberikan beliau ini betul-betul sudah memberikan kepasrahannya, artinya berani untuk dibawa ke ranah pengadilan. Tapi nggak logik kalau diberikan apanya. Nah, kita ini dengan amalan kayak begini, ya, Dek? Ini bukan layar tancap, Dek. Aduh, ini lanjut terus ya, Pak ya. Lanjut terus ya sebentar. Istighfar 100. Nanti deh masalah itu kita ini kan. Kemudian sholawat kepada Nabi 100, Pak, jangan ditinggalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun pakai Sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 100. Keutamaan sholawat. Yang pertama, orang yang baca sholawat diampuni dosanya 10 kali. Sekali baca sholawat, dosanya diampuni 10. Yang kedua, orang yang baca sholawat, dia akan menjadi orang terdekat sama Nabi di surga nanti. Yang ketiga, orang yang baca sholawat, Allah akan berikan dia kemudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang keempat, orang yang baca sholawat, akan dimudahkan rezekinya. Karena sholawat itu adalah penghapus dosa. Jadi, Pak, kalau Anda beristighfar 10 kali, itu nilainya baru 1 sholawat. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sholawat sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, ala Muhammad. Itu setara dengan 10 kali istighfar. Hebatnya begitu. Baik, jangan tinggal nih baca sholawat. Yang ke-8, dzikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca itu 100 kali juga. Jangan kasih alpa, jangan kasih absen setiap harinya. Yang ke-9 puasa sunnah. Nah, kalau puasa Syawal udah lewat, nanti nih kita masih ada puasa apa? Senin Kemis. Kita juga ada puasa 3 hari setiap bulan. Puasa bulan Bur. Ataupun kalau Anda masih ada yang mampu, fisiknya kuat, silakan puasa Nabi Daud. Itu hebat banget. Gitu ya. Puasa sunnah silakan. Yang ke-10, jangan kasih kendor, Pak, sedekah setiap hari. Sekalipun cuma 1.000 rupiah. Ya Allah, 1.000 apa sih artinya? Nggak apa-apa. Ya, bersedekah setiap hari. Kenapa? Karena yang mau kita camkan, yang mau kita ambil pelajarannya, sumpamanya uang kita, harta kita sedikit, gaji nggak seberapa, sedekahlah tetap setiap hari. Karena tujuannya supaya kita terbentuk cara berpikir kita, di mana saja kita berada, menjadi kebaikan bagi orang lain. Itu hikmah tertinggi sedekah 1.000 rupiah. Bukan nominalnya, tapi rohnya. Roh sedekah, semangat sedekahnya adalah di mana saya berada, menjadi kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau ada umat Islam, setiap umat Islam sudah punya pikiran dan mindset cara berpikir kayak begini, nggak bakal umat Islam akan merugikan orang lain, Pak. Ya, nggak bakal jadi teroris juga. 11. Cari nafkah yang halal. Anda rajin tahajud nih.
Anda rajin sholat 5 waktu, baca Quran pun hebat, tapi tumbuhnya daging dari yang haram. Dari harta riba, dari harta mencuri, dari harta jual beli benda, minuman keras, dari harta narkoba. Narkoba kan kaya-kaya tuh Pak. Ya orang sabu segini aja harganya 500 juta. Tahu Ustadz pengalaman ya. Sabu segini, setengah M itu, yang harga setengah kilogram, kan mereka jualnya per gram tuh Pak. 0, sekian. Ya Allah. Rajin tahajud, rajin sholat, rajin begini, haji tiap tahun, tapi dari harta haram nggak diterima oleh Allah. Anak istri kita kasih makan dari harta yang haram, nggak diterima ibadah kita. Cari nafkah yang halal, ya. Anak-anak kita yang lagi cari kerjaan, suruh cari yang halal. Baik, yang ke-12 hadirin. Yang ke-12 adalah tunjukkan akhlak mulia, akhlak karimah. Di mana saja kita berada, ya. Perkataan yang santun, tapi tetap berwibawa, ya, bukan mencela-mencela. Akhlak mulia itu santun tapi tegas, ya, bukan kezoliman dia redo aja gitu, dipuji-puji malah, jangan, ya, kasih tahu ini nggak boleh kayak begini, ya. Baik, pokoknya hadirin, orang yang bilang Pancasila tapi mau rubah Pancasila jadi Ekasila Trisila, itu bukan Pancasila. Orang yang Pancasilais adalah dia tetap mempertahankan nomor 1 terutamanya. Kalau nomor 1 udah ada, 2, 3, 4, 5 akan ngikut. Nomor 1-nya apa? Gitu. Ini negara ini udah rusak Pak. Masa ujian di KPK pilihannya pilih Quran apa pilih Pancasila? Lu goblok lu gitu. Kesel banget saya dengan masalah kayak begini Pak. Yang namanya orang Pancasila, ya, setiap orang yang ngamalin Al-Quran pasti Pancasilais. Karena Al-Quran itu pengambilannya, ya, dari butiran Al-Quran jadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tuh dalilnya? An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an ta'dilu, jadilah kalian ataupun kunu qawamina bil qisti syuhada, jadilah kalian penegak keadilan. Buka, boleh dibuka, ya, 100 apa ini Pancasila sila keduanya, An-Nisa 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawamina bil qisti syuhada. Tuh, wahai orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Kemanusiaan adil dan Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat ke-13 tuh, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara, ataupun seluruh bangsa Indonesia bersaudara. Allah berfirman, An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ya, kalian ini aku ciptakan dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Kita muslim dengan non muslim bersaudara, semuanya dari kakek yang satu. Siapa? Yang keempat, kerakyatan. Ini Bapak hafal Pancasila nggak nih? Di tes satu-satu nggak hafal kali. Kerakyatan yang dipimpin dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Mana dalilnya itu? Itu dalam surat Asy-Syura ayat ke-35. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka diputuskan dengan bermusyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dalilnya surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum. Komplit. Kok ditanyakannya pilih Pancasila atau Al-Quran? Ya Allah, kesian negeri ini Pak. Nanti bisa-bisa ada pertanyaan, pilih Jokowi atau Muhammad? Lu gendeng gitu. Bisa jadi kan? Pilih pemimpin atau pilih Nabi Muhammad? Innalillahi rajiun. Kita nggak mau rusuh Pak. Tetapi tolong dong. Ini negeri kalau nggak dipelihara dengan baik, kesian anak cucu kita ini hadirin. Orang-orang jujur pada dikeluarin itu.
dari KPK-nya itu. Makanya Harun Masiku enak aja melengang dia. Allah. Baik. Nah, hadirin terakhir nih, kerisauan kita, pribadi kerisauan saya terhadap negeri kita tercinta ini. Makanya ini, kajian ini penting Pak, kuatkan amalan harian. Yang terakhir nomor 13. Setelah kita ibadah, namanya itu ikhtiar, usaha. Wajib kita apa? Ingat, doa Anda tidak menjadi doa terbaik sebelum Anda berdoa dengan 5 macam. Yang pertama, doa untuk diri dan anak istri. Yang kedua, doa untuk orang tua. Yang ketiga, doa untuk para guru dan ulama. Yang keempat, doa untuk seluruh umat Islam. Yang kelima, doa untuk manusia semuanya dapat hidayah dan masuk surga. Orang kafir pun kita doakan. Apa enggak hebat? Orang kafir pun kita sisipkan dalam doa kita. Doa ini Pak bersumber dari hati yang jernih loh. Ya Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia. Ya Allah selamatkan seluruh manusia ya Allah dengan cara-Mu ya Allah. Supaya mereka masuk surga-Mu ya Allah. Itu Allah senang banget sama orang yang doa kayak gitu. Baik, yang terakhir doa hidayah untuk seluruh manusia. Bagaimana kita mau menyakiti orang lain hadirin? Non muslim aja kita doain nomor 5 tuh. Nggak ada kepikiran kita mau menyakiti orang lain dari ucapan, tindakan, nggak ada kepikiran. Yang ada kita apa? Doakan. Ya Allah, ya Allah. Apalagi kalau bisa menitikkan air mata hadirin. Ya Allah, sayangilah ya Allah anak istri ya Allah. Bapak ibu saya ya Allah yang hidup, panjangkan umurnya, barokahkan umurnya, kehidupannya. Yang sudah meninggal, luaskan kuburnya ya Allah. Jauhkan daripada siksa neraka. Kemudian kaum muslimin, Allah, kemudian guru-guru ya Allah, para ulama kami jaga. Kemudian guru apa tuh? Umat Islam. Allah maghfir lil muslimin wal muslim al ahya'i minhum. Yang terakhir, ya Allah hidayah seluruh manusia. Cakep banget. Itu ya. Nah, makanya termasuk kita doakanlah ya Allah beri kekuatan kepada Habibana Rizik Syihab. Apapun dia pergerakannya. Saya bukan FPI, Pak. Tapi melihat cara kayak begini adalah kita risau. Ya, padahal yang melanggar prokes itu bukan beliau saja. Banyak. Termasuk yang bagi-bagi hadiah di NTT. Yang kumpul banyak nggak? Termasuk yang ngadakan pernikahan di Jember dari anggota apa itu PDIP, dari orang yang macam-macam. Tapi yang diproses kenapa beliau? Beliau saja, kesian. Terus 6 tahun ngapain 6 tahun? Curi uang negara juga enggak. Enggak masuk di akal ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita doakan dan kita tidak membenci. Ingat, kita tidak membenci personal. Kita tidak membenci pribadi. Tetapi statement dan pemikiran yang semuanya tidak adil itu yang harus kita lawan. Lawan dengan cara yang elegan. Jangan berkata-kata dengan yang kata nggak baik juga, ya nggak boleh keluar kata binatang. Tetapi hadirin banyakkan doa kepada Allah setelah kita kuatkan amal ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan. Kekurangan mohon dimaafkan. Dan nggak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita tutup saja. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Sebelumnya juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kulla 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Ta'ala senantiasa terima amal-amal kita dan dikembalikan kita kepada fitrahnya, mendapat kemenangan, serta mudah-mudahan sepanjang tahun dalam keadaan baik. Amin. Hadirin, melanjuti daripada kegiatan Ramadan, training ibadah, latihan ibadah di bulan Ramadan yang akan membawa bukti penting untuk kesuksesan daripada ibadah kita pada 11 bulan yang akan datang. Makanya temanya kami bawakan, jagalah amalan harian kita. Sebab ibadah Ramadan kita tidak boleh menjadi ibadah Ramadhaniyah. Ibadah Ramadhaniyah ini tidak bagus. Artinya ke masjidnya cuma di bulan Ramadan, baca Qur'annya cuma bulan Ramadan, ya, kemudian berakhlak baiknya cuma di bulan Ramadan. Ini Ramadan, ibadah Ramadhaniyah adalah semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Tidak baik. Tapi insya Allah bapak-bapak yang hadir sih tidak seperti ini, gitu. Ya. Tapi jadikanlah ibadah kita ibadah Rabbaniyah. Apa ibadah Rabbaniyah? Yaitu yang kita jadikan maksud hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini penting, pertama kali kita jalankan kehidupan, maksud hidup kita ibadah. Kalau sudah maksud hidup kita ibadah, nggak bakal kita akan menyakiti diri kita, keluarga, orang lain, masyarakat luas. Karena kalau menyakiti dapatnya pahala apa dosa? Dosa. Ibadah Rabbaniyah adalah yaitu ibadah dijadikan maksud hidup. Dijadikan the aim of life, bukan necessarily of life. Ibadah ini bukan keperluan hidup, necessarily of life kalau bahasanya orang barat sana. Tapi ibadah ini dijadikan the aim of life, tujuan hidup. Kalau keperluan hidup itu contohnya apa? Makan, keperluan hidup itu baru. Emang tujuan hidup kita makan, Pak? Kayak binatang aja berarti. Makan tuh keperluan hidup. Makan, minum, ya. Kemudian menikah, kawin lah gitu ya. Kemudian cari nafkah, cari duit gitu lah. Ya. Tidur. Bayangin kalau tidur dijadikan tujuan hidup. Molor terus itu nanti. Tapi ini keperluan hidup. Selama kita jadikan hidup kita tujuannya ibadah, keperluannya jadi berpahala. Makannya jadi berpahala, minumnya jadi berpahala, menikahnya jadi berpahala. Inilah yang Allah firmankan di dalam surat ke-51. Ya. Ayat ke-56 atau dari sebelumnya deh.
dari 55, 56, 57. Ya, coba kita buka ayatnya. Allah berfirman, ya, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ sampai akhir. Dari ayat 55-nya, wadzakir, dan berilah peringatan. Jadi kalau kita diingetin, Pak, jangan marah. Itu tandanya Allah masih sayang, cinta sama kita. Pak, udah nggak ke masjid lagi. Apaan lo ngurusin orang lain? Salah itu. Orang yang kalau diingetin dia bilang, urus aja diri masing-masing. Nggak bener itu. Tapi kita yang ngajakin orang pun jangan buat masalah. Nggak pernah ke masjid, malah ngajak orang ke masjid. Ya pastilah jawabannya uruskan apa? Diri sendiri. Emang ini permainan hati nih, hati-hati. Ya, makanya kasihan kalau ada orang ceramahnya bagaimana jadi akhlak yang baik, mengasuh keluarga yang baik, dia sendiri dihujat sama anaknya sumpamanya. Ini repot. Kasihan. Nggak tega juga kita. Ada Pak siapa? Ya udahlah itu ya. Dunia maya ini memang Masya Allah repot. Mbok ya anak juga jangan menghujat bapaknya. Bapaknya pun harus klarifikasi. Jadi kesian. Guru kita ulama besar ya Allah. Baik. Wadzakir, dan berilah peringatan. Siapa aja nih Pak? Anda pun boleh. Nih bapak yang pakai baju coklat ngingetin pakai bapak yang baju coklat muda. Ya susah sih ngomongin coklat dulu. Bapak yang baju yang pakai sarung hitam mengingatkan Pak sama bapak yang pakai sarung kembang-kembang hijau, bukan kembang itu warna apa? Ya, hijau kotak-kotak. Nah, diingetin nih, Pak, ke masjid, jangan marah. Ya, Pak udah baca Quran belum? Iya ya saya belum, makasih ya Pak. Jadi kalau kita diingetin sama orang, termasuk saya, tapi siapa yang berani ngingetin Ustadz? Ada anak istri Pak, karena anak istri, ya dengan pribadi seorang Ustadz yang statusnya di rumah bukan jadi Ustadz dia, jadi apa? Jadi ayah, jadi suami. Anak kita nggak denger nih kita makan udah baca apa bis? Anak kita tiba-tiba bicara. Abi udah baca bismillah. Coba kalau Bapak nanti saya makan di sini, Anda ngomong gitu berani Pak? Tapi anak kita nggak apa-apa. Iya nak, sudah baca bismillah, tapi tadi anak nggak dengar. Terlebih lagi kalau kita lagi capek banget. Ya badan capek banget. Subuh udah mau jam 4, mau habis nih, belum tahajud. Istri bangunin. Bang, bangun bang. Jangan malah istrinya didamprat, dia belum apa gitu. Makasih ya Allah. Kalau bisa kita sebut istri kita, makasih ya beb, gitu. Pak, kalau yang usia muda ngomong kepada istri beb itu wajar. Ya, seperti yang paling muda di sini siapa? Antum ya. Antum bilang sama istri beb itu wajar. Tapi kalau udah orang tua kita yang berumur tuh, yang di belakang-belakang tuh, manggil istrinya beb, itu saya Tapi kalau bapak yang sudah berumur, manggil istri masih beb, ambilin sendok dong beb, saya kasih acung jempol 4 Pak, ini 2 sama kaki. Sebab kalau kita bicara sama istri yang masa-masa muda, itu manggil beb wajar, apalagi habis apa? Ijab kabul, makannya disuapin, berjalan 3 tahun, boro-boro disuapin, ngasih sendok dilempar, tuh, gitu. Itu jangan kayak begitu. Saling mengingatkan. Baik, saya nggak memperpanjang ini. Ya, nanti ada babnya bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu belum pernah di sini kan? Insya Allah akan datang kalau panjang umur. Wadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat
al-mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi jangan kita marah, diingetin. Lihat ayat selanjutnya. Wa ma khalaqatul jinna, dan akunya siapa di sini? Allah. Dan saya tidak menciptakan jin wal insa, dan jenis manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Itu tujuan hidup kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita ingat ayatnya, ya Allah Pak, mohon maaf nih, kalau saya bapak-bapak udah meninggal dunia, apa bisa ngaji gini lagi Pak? Ini riungan kayak gini Pak, penting hari-hari. Makanya Pak, kalau di sini ada jamaah, ada ustadz yang ngajar, jangan pulang. Ini akan jadi tempat arena yang kayak begini, akan dibanggakan di akhirat nanti ini, menjadi saksi. Ya Allah, si fulan ngaji, ya Allah, kata bumi ini. Ya, kemudian juga Allah akan membuka putaran filmnya itu. Oh ini, jadi kisah kayak begini akan menjadi cerita indah di akhirat nanti. Ya, nah kalau kita sudah meninggal dunia hadirin, apa yang bisa kita buat Pak? Kecuali kita punya aset-aset. Bapak udah pensiun nih Pak, punya aset di pinggiran sono, ada 20 kontrakan. Enak nggak kira-kira? Kerja enggak, cuma sholat, ibadah, baca Quran, 20 kontrakan. Satu pintunya 800.000 kali 20. Lumayan enggak tuh? Belum lagi kalau satu rumahnya dia ada perlu nih, mau haji, mau umroh, dijual. Mudah aja tuh, masih ada 19. Betul? Tapi jangan sekarang lah store-nya, yang sekarang belum berangkat ini. Maksudnya hadirin, ya Allah ya Rabbi, gini. Jadi aset itu kalau kita dalam kehidupan, Anda sudah pensiun ini, tapi Anda punya aset 20 kontrakan, kira-kira enak nggak? Enak. Itu Pak, maksud saya kita punya aset, kita udah meninggal, tapi pahala masih ngalir, itu yang harus kita cari. Sebanyak-banyaknya. Ali Imran surat ketiga, ayatnya ke 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, naudzubillah, kalau udah meninggal ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan. Ya, guru-guru kita udah meninggal dunia. Tengku Zulkarnain guru kita juga sudah meninggal dunia, satu-satunya ulama yang paling berani ini menentang kezoliman, ketidakadilan, ya, dengan bahasa khas Medannya. Tetapi beliau sudah mendahului kita. Kenal nggak Pak Tengku Zulkarnain? Kenal kan? Pernah ngisi di sini? Belum pernah ya. Baik, di Darussalam kayaknya udah pernah dulu. Di Darussalam. 185. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, kalau udah datang kematian ini, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Pahala nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum, kalian akan diberikan pahala kalian yaumal qiyamah, nanti di akhirat. Ya. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, sedangkan umur kita juga diberikan cuma sedikit aja Pak, 60, 70, 80 tahun. Kalau ini kita beranjak kepada hadis deh. Hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi. Hadis Tirmidzi, Nabi katakan bahwa umur kita cuma 60 sampai 70. Ada memang yang lebih, tetapi sedikit. Ini coba kita tampilkan hadis perdananya. Kata baginda, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in, berkisar antara 70 atau 60 tahun. Ini hadisnya 3896. Baginda bersabda, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin, berkisar antara 60 tahun ila sab'in, sampai 70 atau lebih. Kata Nabi, wa aqalluhum may yajudu dzalik, ada yang lebih tetapi sedikit. Di sini udah ada yang 70 lebih Pak? Siapa yang udah 70 lebih umurnya? Belum ada. Rata-rata 70 ke bawah ya, 60-an, 50-an. Baik, hadirin, kita masuk saja. Jaga amalan harian kita, ini penting.
Jangan kita semangat ibadah cuma Ramadan. Sayang banget hidup kita. Yang pertama, jaga sholat berjamaah. Ini jangan tinggal sholat berjamaah. Pak Ustadz, kalau saya sholat di rumah kan pahalanya tetap ada satu. Betul. Tetapi jangan dibiasakan keseringan sholat di rumah. Ini hadisnya nih, yang pahalanya satu dulu deh. Kita tampilkan riwayat Imam Bukhari pada nomor 619. Ya, Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah, sholat berjamaah, tafdulu, mengungguli sholat al-fazzi, dari sholatnya yang bersendirian, bisab'in wa isyrina darajah, dengan peringkat 27. Betul, sholat berjamaah 27, sholat sendiri 1. Tapi jangan keseringan di rumah. Harus dilihat dari hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW mengancam para lelaki, para bapak-bapaknya yang dia sholat di rumah keseringan, mau dibakar rumahnya. Tapi nggak sempat dibakar, ya. Tapi tidak sempat dibakar, hanya Nabi menakut-nakuti, saya bakar. Nih lihat, turun satu angka, 618. 618. Bahwa Nabi katakan, saya ingin perintahkan anak muda untuk mengumpulkan hatab, kayu-kayu bakar. Kemudian saya perintahkan untuk ada satu sahabat menjadi imam. Dan juga saya berangkat kepada laki-laki yang nggak sholat di masjid, sholatnya keseringan di rumah. Jangan. Masjid ini hadirin jantung kampung kita. Kalau masjid ini hidup dengan amalan, berarti jantung kampung itu hidup. Tapi kalau masjidnya yang sholat cuma imam sama merbot, kesian. Makanya hadirin, kalau di komplek-komplek mewah, nggak ada masjid, sumpamanya. Orang Islamnya ada, tapi nggak bisa sholat berjamaah. Itu komplek kayak gitu, komplek mati di hadapan Allah. Makanya saya dapeti Pak, di Grand Wis sana, Tambun, Grand Wisata, itu kan klasternya banyak tuh. Mereka ada yang buat masjid sangat besar kan? Masjid apa namanya itu? Izzatul Islam, gede banget. Tapi klaster-klaster kan banyak, jaraknya ada yang sampai 2 km jauh-jauh, 1 km. Akhirnya mereka minta izin bangun musola-musola kecil di antara RW-RW mereka. Nanti Jumatannya baru ke masjid yang besar. Kenapa? Karena tujuannya juga untuk menghidupkan daripada lokasi rumah yang berjauhan dari masjid itu. Memang jauh sekali. Ya, kalau ini kan rumahnya deket-deket. Mereka kalau jalan kaki gempor Pak, 1 kilo jaraknya itu. Paling sedikit setengah kilometer lah dari perumahannya itu. Ya, hadirin, kata Nabi, saya akan pergi kepada laki-laki yang nggak sholat di masjid, fa'uharrik alaihim buyutahum. Saya mau bakar rumah-rumah mereka. Jadi jangan kita tinggalkan sholat berjamaah. Boleh sih kalau lagi sakit, kalau lagi nggak enak badan, atau pulang kantor kecapean banget, silakan untuk dirikan sholat di rumah. Ya, ataupun pas datang ke komplek kita ini, sholat maghrib udah selesai. Sedangkan badan masih keringetan, masih sudah beraktivitas dari pagi, bau badan kan nggak enak tuh, dia mandi dulu, kemudian dia sholat berjamaah sama anak istrinya, boleh seperti itu. Atau caranya gimana Ustadz? Saya bisa membimbing keluarga saya jadi imam. Caranya sekali-kali waktu Anda sholat dulu di sini, sholat maghrib, kalau nggak ada pengajian, pulang ke rumah, baru sholat sama anak istri berjamaah lagi. 2 kali sholat wajib diperbolehkan, tapi jangan setiap hari, sekali-sekali waktu. Gitu. Jadi caranya untuk membimbing anak kita, jangan tiap hari sholat wajib di rumah, jangan. Tapi sekali-kali boleh. Apalagi kalau metodenya kita pakai untuk berjamaah, yaitu sholat tahajud. Berjamaahlah di rumah untuk sholat tahajud, untuk bimbing anak istri, gitu ya. Tetapi kalau istri-istri kita mau ke masjid bersama Anda, tetap hukumnya boleh, tidak boleh dilarang. Ini contohnya dalam hadis Abu Daud. Ibu-ibu sih sholatnya bukan di masjid, terbaiknya di rumah.
Tapi kalau mau ke masjid tidak boleh diapain? Dilarang. Nih, kata Nabi, lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 500 sekian, wabuyu tuhun 567. Nabi bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Jangan dilarang. Jadi ibu-ibu kalau mau sholat maghrib di masjid boleh. Apalagi kalau ada pengajian kayak gini, yang mereka nggak bisa hadir pengajiannya di rumah, nggak bisa menghadirkan pengajian di rumah, datang aja di belakang tempatnya gitu. Ya. Tetapi kata Nabi, wa buyutuhunna, kalau lagi nggak ada taklim kayak begini, ibu-ibu sholatnya di rumah khairul lahunna, lebih apa? Baik. Baik. Kemudian hadirin, yang kedua. Nah, yang kedua nih, kita udah dilatih taraweh, kita udah dilatih tahajud di bulan Ramadan. Jangan tinggalin sholat tahajud, jaga sholat tahajud hadirin. Jaga sholat tahajud. Kita nggak bakal mendapat gelar orang soleh. Kita nggak bakal mendapat derajat soleh kalau belum bisa istiqomah tahajud. Ya, hadirin, sholat tahajud ini teramat penting. Ya, sholat tahajud dan witir. Pak Ustadz, saya udah witir habis sholat isya. Tahajud tetap. Cuma jangan lagi ditutup dengan sholat witir. Witirnya cukup tadi yang habis apa? Isya saja. Tapi kalau ditanya lebih afdal mana sholat witir di sholat setelah sholat isya sama sholat witir menjelang adzan subuh? Jawabannya menjelang adzan subuh lebih bagus. Nah, hadirin, kita lihat nih hadisnya. Makanya imam kita, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak sholat tahajud satu malam atau keseringan dia nggak tahajud, hukumnya kata Imam Syafi'i makruh. Ke kantornya makruh, ke masjidnya makruh siang harinya, ke tokonya makruh, beraktivitasnya makruh. Coba kita lihat hadisnya ini. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ibunda Aisyah berkata, Nabi Muhammad itu tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Qalat Aisyah, berkata Bunda Aisyah. Ya, ini dalam menjelaskan tentang sholat tahajud. Ya, bab tentang tahajudnya Nabi, bab ke-6 dalam Sahih Bukhari. Perkataan Aisyahnya, ya, hatta tatafattor qodamah, Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Coba kita lihat hadis selanjutnya. Nih, pada nomor 4557. Hadirin, Aisyah berkata, ya, lima tasna hada, kata Aisyah, kana Nabi yaqumu minal lail, Nabi bangun tahajud hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita apa yang bengkak, Pak? Matanya bengkak, tidur terus. Nabi orang paling mulia tahajud. Nabi-nabi terdahulu tahajud. Orang-orang soleh nabi-nabi terdahulu tahajud. Makanya Bani Israilnya Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya punya syariat tahajud. Semuanya punya syariat puasa. Yang dulu udah pernah kita jelasin. Ya, akhirnya Aisyah berkata, lima tasna hada ya Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau buat seperti ini sampai kakinya bengkak-bengkak? Wa qad ghafarallahu laka, bukankah Allah sudah memaafkan dosamu yang terdahulu? Ya, min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang engkau pun dijaga dari perbuatan apa? Dosa. Tapi kenapa kok tahajudnya sampai kaki bengkak-bengkak? Hadirin, kaki bengkak cukup sholat tahajudnya 10 menit setengah jam? Tidak. Nabi tahajudnya Masya Allah berdirinya sangat lama. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, afala uhibba
an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ibadah malamnya kayak begini sampai kaki bengkak-bengkak, tujuannya supaya saya banyak bersyukur kepada siapa? Allah. Karena Allah yang sudah jadikan saya menjadi nabinya, rasulnya, menjadi manusia terbaik, menerima wahyu terakhir dari kitab langit yang namanya Al-Quran. Maka saya pandai bersyukur dengan cara banyak tahajud kayak begini. Nah hadirin, jadi ulama-ulama soleh kita terdahulu pun tahajud. Ini jangan tinggal. Sekalipun tahajudnya kalau capek banget, silakan tahajud paket hemat. Apa tahajud paket hemat? 2 rakaat tambah 1 witir. Ya, 2 rakaat tahajudnya, witirnya 1. Ini kalau injury time aja sih. Injury time kalau sholat apa itu waktu subuhnya sudah jam berapa? Mendekati subuh, sudah 10 menit, ya nggak cukup nih, ya udah nggak apa-apa. Ya, silakan istiqomahkan. Sekalipun Pak Ustadz, saya bangunnya tiap malam cuma jam 4, nggak apa-apa. Jam 4 juga masih bisa tuh. Baca apa? Baca kuliah kulhu bisa dapat 11 rakaat itu. Yang sederhana kayak gitu. Kuliah kulhu, boleh nggak Pak? Boleh. Apalagi hadirin kalau kita bisa tahajud, ya tahajud baca 1 juz. Wah, ini keren ini. Ini julukannya tahajud keren. Setiap malam baca tahajud 1 juz. Gimana caranya Ustadz? Saya kan nggak hafal Quran. Pegang handphone yang ada Al-Qurannya. Ya, kalau pegang Quran kan berat itu Pak. Sebab kalau Al-Quran Android yang kalau sudah kita buka, ini nggak bakal mati sampai baterainya apa? Habis. Dan untuk membukanya pun cuma perlu ibu jari saja. Tinggal kita gini-giniin doang. Baca deh takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Baca. Boleh seperti itu. Coba niatin Pak, ya sebelum ajal menjemput kita bisa melaksanakan sunnah Nabi tahajud 1 juz. Ustadz ngamalin, ya alhamdulillah. Orang yang ngajar nih kalau belum ngamalin nggak boleh ngomong Pak. Dimurkai sama Tuhan. Dalam surat As-Saff ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya Allah kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan. Coba kerjakan tahajud 1 juz. Ya, bangun 3:30 cukup. 3:30. Kalau nggak bisa gimana Ustadz? Ya udah, 1/4 juz dulu deh. Mulai dari 1/4 juz. 1/4 juz itu adalah 5 halaman. Nih. 1 kita ke bed. 2, 3, 4, 5. 1/4 juz. Kalau 1 juz 20 ke bed. 20 halaman. 10 lembar. Gampang. Nggak mudah. Nggak susah. Baik. Kemudian yang ketiga. Jaga juga hadirin, jangan kasih kendor. Bahasa jangan kasih kendor. Jaga sholat sunnah rawatib. Dulu udah pernah saya jelasin tuh. Sholat sunnah rawatib, 2 rakaat qobliyah subuh. Gitu kan. Apa pahalanya? Mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. 4 rakaat qobla dan ba'da zuhur. Apa pahalanya? 1. Dibuatkan rumah di surga. 1 rumah. Setiap Anda sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, dibuatkan 1 rumah di surga. Yang kedua, Anda akan dijamin terhindar masuk api neraka. Makanya 4 rakaat qobliyah subuh jangan kasih kendor. Kok qobliyah subuh, maaf. 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur jangan kasih lemas, jangan kasih letoy, kasih kuat dia istiqomah. 4 rakaat, sholatin 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat langsung pun boleh.
Tapi jangan pakai tahiyat awal. Kemudian 4 rakaat qabla asar. 4 rakaat qabla asar pahalanya apa? Mendapat rahmat bercurah-curah. Kemudian 2 rakaat qabla dan ba'da maghrib. Kemudian 2 rakaat qabla isya. Kemudian 4 rakaat ba'da isya. Nah, khusus yang 4 rakaat ba'da isya ini pahalanya dinilai seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Pak Ustadz, bukannya Lailatul Qadar udah habis? Betul, Lailatul Qadar sudah habis dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, tetapi pahala untuk mendapatkan nilai sholat di malam Lailatul Qadar masih ada. Caranya sholat setiap habis isya 4 rakaat. Sholatnya 2 rakaat boleh, langsung 4 rakaat juga boleh. Tapi jangan pakai tahiyat awal. Nih, nomor 3, amal harian tetap kita jaga. Yang keempat, ini kok Lailatul Qadar yang hadirin yang keberapa? Keempat ya. Yang keempat, jaga sholat sunnah yang lain. Ini sekedar saya tulis saja. Seperti sholat duha, jangan tinggalkan. Kalau masih mampu untuk melaksanakan sholat isyraq, lakukan sholat isyraq. Sholat tobat, Pak. Apalagi kita yang udah punya umur ini. Ya, sholat tobat bagus dilakukan sebelum tidur. 2 rakaat. Sholat hajat, silakan minta kepada Allah hajat kita apa. Sholat tasbih kalau mampu juga lakukan. Sholat tahiyat masjid, sholat ba'dal wudu atau syukur wudu pun silakan lakukan. Pahalanya dijamin masuk surga dan lain-lain. Yang kelima hadirin, amalan harian kita adalah apa? Baca Quran 1 juz. Nah, tadi kalau Anda sudah baca Quran lagi tahajud 1 juz, udah selesai itu. Kalau baca Qurannya baru 1/4 juz, tinggal 3/4 lagi. Selesain aja nanti sampai malam. Dicicil. Begitu. Kalau tahajud masih belum bisa 1 juz, mulailah dari 1/4 juz, 2 lembar setengah. Nanti siangnya tambah lagi 2 lembar, tambah lagi. Usahakan sehari semalam bacaan Quran kita berlanjut adalah 1 juz. Tujuannya khatam setiap bulan 1 kali. Gitu. Jangan khatam Quran cuma di bulan Ramadan. Ya. Itu belum mendapat hakikatnya itu. Itu kalau kita khatam Qurannya cuma bulan Ramadan, itu masih berarti yang disebut dengan ibadah Ramdaniyah. Bacaan Quran yang cuma khatam di bulan Ramadan itu disebut bacaan yang Ramdaniyah. Semangatnya cuma di bulan apa? Ramadan. Nah, ini boleh kita tampilkan hadisnya nih. Riwayat Imam Bukhari nomor 1877. Nabi bersabda, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin." Kata Nabi, khatamkanlah Al-Qur'an. 1877. Kata baginda, "Iqra'il Qur'an." Bacalah Al-Qur'an sampai khatam fi kulli syahrin, setiap bulan. Jangan sampai Pak, nggak khatam Quran setiap bulan. Saya ingetin lagi nih, mumpung kita masih diberi umur. Ini aset kita. Kalau kita nggak rajin khatam Quran, gimana Quran mau pasang badan di akhirat untuk kita? Al-Quran akan pasang badan Pak. Malaikat melihat dosa-dosa ini langsung mau nyambuk aja tuh dengan cemeti dari api neraka tuh.
Quran datang, bentar. Ini bapak rajin baca Quran. Aku akan menolongnya. Lalu malaikat katakan, ya Allah, hambamu yang berdosa ini dihalang-halangi sama Quran ya Allah. Kata Allah, kasih dia. Quran adalah firmanku. Quran adalah kalamku yang azali. Dia bisa memberikan syafaat. Gitu. Jadi semangat hadirin. Ya, jangan kasih kendor ini. Memang ya, yang saya alamin pun begitu. Santri kita, keluarga kita, kalau Ramadan itu hari ketiga udah khatam, Pak. Ramadan hari ketiga sudah khatam karena sehari 10 juz. Yang udah pada hafal Quran itu. Giliran masuk udah lebaran, kita tanya kemarin, Qurannya sampai mana? Belum khatam. Udah 15 hari, udah 20 hari belum khatam lagi. Jangan kayak begitu. Ya, emang hawanya hawa males ya, Pak. Ramadan ini kita banyak keberkahannya. Ya, makanya jangan kita kalau di Ramadan kita semangat, di luar Ramadan harus lebih semangat karena godaan di luar Ramadan lebih apa? Lebih banyak. Baik. Mungkin udah pada kecapean itikaf kali ya. Habis Ramadan makan ketupat, makan sayur kacangnya, makan kacang juga. Udah kebanyakan apa makan, kata setan, dia perutnya kenyang nih, aneh kelewang dikit nih. Sempoyongan dia, jangan begitu. Yang keenam, hadirin, yang keenam, jangan tinggalkan, jaga istighfar minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Enggak lama, 5 menit lah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau pakai tasbih, ya. Atau pakai alat cetak-cetek gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 100 kali. Itu Masya Allah manfaatnya sangat hebat. Ya, 100 kali. Ini gimana sih Ustadz? Dari tadi puasa, sholat, baca Quran, emang amalan harian kayak begini. Ya, pokoknya terserah. Kita para ustadz tinggal ngamalkan dan nyampein aja. Jamaah mau ngamalkan bersyukur, yang enggak yang rugi ya, yang enggak ngamalin kayak gitu. Saya dulu, kita lagi mondok dulu Pak Kiai, amalannya bukan cuma 100. Istighfarnya 1000. Kita dikasih 100 aja berdasarkan hadis Nabi. Karena lebih banyak lebih baik. Hadisnya memang 100. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bukharinya riwayatnya Nabi istighfar 70. Kalau Muslimnya riwayat Imam Muslim Nabi istighfar 100. Itu minimal. Ini coba kita tampilkan. Ya. Kata Nabi, aku bertobat beristighfar kepada Allah. Ya Allah, Nabi gak punya dosa Pak, tapi bertobat beristighfar kepada Allah. Nih, kalau dalam Bukharinya, wallahi demi Allah, kata Nabi, innila astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, minta ampun, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi, setiap harinya, aksar, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Kalau Sahih Muslimnya, kata Nabi, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Karena saya bertobat kepada Allah seharinya 100 kali. Belum ketemu nih Sahih Muslimnya nih, sebentar. Saya tampilkan. Lafadznya beda sama Bukhari. Ya, nih Sahih Muslimnya. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai umat Islam, tubu ilallah. Ini dia nomornya 7034. Ya ayuhan nas, wahai umat Islam, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah. Fil yaumi, setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali. Jangan kasih kendor. Ya, apalagi zaman udah kayak begini Pak. Ya, macem-macem nih. Kasihan Habib Rizik. Cuma masalah prokes.
seluruh jaksanya menuntut berapa tahun? Itu salahnya apa 6 tahun? Betul 6 tahun kan? Kita nggak tega saja Pak. Kita nggak memihak kepada siapa. Kita sebagai anak bangsa berdiri tengah-tengah. Ayo tegakkan keadilan. Ya, Habib sudah sangat memberikan beliau ini betul-betul sudah memberikan kepasrahannya, artinya berani untuk dibawa ke ranah pengadilan. Tapi nggak logik kalau diberikan apanya. Nah, kita ini dengan amalan kayak begini, ya, apa Dek? Ini bukan layar tancap Dek. Aduh, ini lanjut terus ya Pak ya. Lanjut terus ya sebentar. Istighfar 100. Nanti deh masalah itu kita ini kan. Kemudian Salawat kepada Nabi 100 Pak, jangan ditinggalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun pakai Sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 100. Keutamaan sholawat. Yang pertama, orang yang baca sholawat diampuni dosanya 10 kali. Sekali baca sholawat, dosanya diampuni 10. Yang kedua, orang yang baca sholawat, dia akan menjadi orang terdekat sama Nabi di surga nanti. Yang ketiga, orang yang baca sholawat, Allah akan berikan dia kemudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang keempat, orang yang baca sholawat, akan dimudahkan apa? Rezekinya. Karena sholawat itu adalah penghapus dosa. Jadi Pak, kalau Anda beristighfar 10 kali, itu nilainya baru 1 sholawat. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sholawat sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, ala Muhammad. Itu setara dengan 10 kali istighfar. Hebatnya begitu. Baik, jangan tinggal nih, baca sholawat. Yang ke-8, dzikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca itu 100 kali juga. Jangan kasih alpa, jangan kasih absen setiap harinya. Yang ke-9 puasa sunnah. Nah, kalau puasa Syawal udah lewat, nanti nih kita masih ada puasa apa? Senin Kemis. Kita juga ada puasa 3 hari setiap bulan. Puasa bulan Bur. Ataupun kalau Anda masih ada yang mampu, fisiknya kuat, silakan puasa Nabi Daud. Itu hebat banget. Gitu ya. Puasa sunnah silakan. Yang ke-10, jangan kasih kendor Pak, sodakoh setiap hari. Sekalipun cuma 1.000 rupiah. Ya Allah, 1.000 apa sih artinya? Nggak apa-apa. Ya, bersodakoh setiap hari. Kenapa? Karena yang mau kita camkan, yang mau kita ambil pelajarannya, sumpamanya uang kita, harta kita sedikit, gaji nggak seberapa, sodakohlah tetap setiap hari. Karena tujuannya supaya kita terbentuk cara berpikir kita, di mana saja kita berada, menjadi kebaikan bagi orang lain. Itu hikmah tertinggi sodakoh, 1.000 rupiah. Bukan nominalnya, tapi rohnya. Roh sodakoh, semangat sodakohnya adalah di mana saya berada, menjadi kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau ada umat Islam, setiap umat Islam sudah punya pikiran dan mindset cara berpikir kayak begini, nggak bakal umat Islam akan merugikan orang lain, Pak. Ya, nggak bakal jadi teroris juga. 11. Cari nafkah yang halal. Anda rajin tahajud nih, Anda rajin sholat 5 waktu, baca Quran pun hebat, tapi tumbuhnya daging dari yang haram, dari harta riba, dari harta mencuri, dari harta jual beli benda, minuman keras, dari harta narkoba. Narkoba kan kaya-kaya tuh Pak. Ya orang sabu segini aja harganya 500 juta. Tahu Ustadz pengalaman ya? Sabu segini
Setengah M itu, yang harga setengah kilogram, kan mereka jualnya per gram tuh Pak. 0, sekian. Ya Allah. Rajin tahajud, rajin sholat, rajin begini, haji tiap tahun, tapi dari harta haram nggak diterima oleh Allah. Anak istri kita kasih makan dari harta yang haram, nggak diterima ibadah kita. Cari nafkah yang halal, ya. Anak-anak kita yang lagi cari kerjaan, suruh cari yang halal. Baik, yang ke-12 hadirin. Yang ke-12 adalah tunjukkan akhlak mulia. Akhlak karimah. Di mana saja kita berada. Ya, perkataan yang santun, tapi tetap berwibawa. Ya, bukan mencela-mencela. Akhlak mulia itu santun tapi tegas. Ya, bukan kezaliman dia redo aja gitu, dipuji-puji malah. Jangan. Ya, kasih tahu, ini nggak boleh kayak begini. Ya. Baik. Pokoknya hadirin, orang yang bilang Pancasila, tapi mau rubah Pancasila jadi Ekasila Trisila, itu bukan Pancasila. Orang yang Pancasilais adalah dia tetap mempertahankan nomor 1 terutamanya. Kalau nomor 1 udah ada, 2, 3, 4, 5 akan ngikut. Nomor 1-nya apa? Gitu. Ini negara ini udah rusak, Pak. Masa ujian di KPK pilihannya pilih Quran apa pilih Pancasila? Lu goblok lu gitu. Kesel banget saya dengan masalah kayak begini, Pak. Yang namanya orang Pancasila, ya setiap orang yang ngamalin Al-Quran pasti Pancasilais. Karena Al-Quran itu pengambilannya ya dari butiran Al-Quran jadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tuh dalilnya? An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an ta'dilu. Jadilah kalian ataupun kunu qawamina bil qisti syuhada. Jadilah kalian penegak keadilan. Buka, boleh dibuka. Ya. 100 apa ini? Pancasila sila keduanya An-Nisa 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawamina bil qisti syuhada. Tuh, wahai orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Kemanusiaan adil dan Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat ke-13 tuh, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara. Ataupun seluruh bangsa Indonesia bersaudara. Allah berfirman An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ya kalian ini aku ciptakan dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Kita muslim dengan non muslim bersaudara, semuanya dari kakek yang satu. Siapa? Yang keempat, kerakyatan yang ini Bapak hafal Pancasila nggak nih? Di tes satu-satu nggak hafal kali. Kerakyatan yang dipimpin dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Mana dalilnya itu? Itu dalam surat Asy-Syura ayat ke-35. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka diputuskan dengan bermusyawarah. Yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dalilnya surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum. Komplit. Kok ditanyakannya pilih Pancasila atau Al-Quran? Ya Allah, kesian negeri ini, Pak. Nanti bisa-bisa ada pertanyaan, pilih Jokowi atau Muhammad? Lu gendeng gitu. Bisa jadi kan? Pilih pemimpin atau pilih Nabi Muhammad? Innalillahi wa raji'un. Kita nggak mau rusuh, Pak. Tetapi tolong dong. Ini negeri kalau nggak dipelihara dengan baik, kesian anak cucu kita ini hadirin. Orang-orang jujur pada dikeluarin itu dari KPK-nya itu. Makanya Harun Masiku enak aja melengang dia. Allah. Baik. Nah, hadirin, terakhir nih kerisauan kita, pribadi kerisauan saya terhadap negeri kita tercinta ini. Makanya ini kajian ini penting, Pak. Kuatkan amalan harian. Yang terakhir nomor 13. Setelah kita ibadah, namanya itu ikhtiar, usaha.
wajib kita apa? Ingat, doa Anda tidak menjadi doa terbaik sebelum Anda berdoa dengan 5 macam. Yang pertama, doa untuk diri dan anak istri. Yang kedua, doa untuk orang tua. Yang ketiga, doa untuk para guru dan ulama. Yang keempat, doa untuk seluruh umat Islam. Yang kelima, doa untuk manusia semuanya dapat hidayah dan masuk surga. Orang kafir pun kita doakan. Apa enggak hebat? Orang kafir pun kita sisipkan dalam doa kita. Doa ini Pak bersumber dari hati yang jernih loh. Ya Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia. Ya Allah selamatkan seluruh manusia ya Allah dengan cara-Mu ya Allah. Supaya mereka masuk surga-Mu ya Allah. Itu Allah senang banget sama orang yang doa kayak gitu. Baik, yang terakhir doa hidayah untuk seluruh manusia. Bagaimana kita mau menyakiti orang lain hadirin? Non muslim aja kita doain nomor 5 tuh. Nggak ada kepikiran kita mau menyakiti orang lain dari ucapan, tindakan, nggak ada kepikiran. Yang ada kita apa? Doakan. Ya Allah, ya Allah. Apalagi kalau bisa menitikkan air mata hadirin. Ya Allah, sayangilah ya Allah anak istri ya Allah. Bapak ibu saya ya Allah yang hidup, panjangkan umurnya, barokahkan umurnya, kehidupannya. Yang sudah meninggal, luaskan kuburnya ya Allah. Jauhkan daripada siksa neraka. Kemudian kaum muslimin, Allah, kemudian guru-guru ya Allah, para ulama kami jaga. Kemudian guru apa tuh? Umat Islam. Allah maghfir lil muslimin wal muslim al ahya'i minhum. Yang terakhir, ya Allah hidayah seluruh manusia. Cakep Bang. Itu ya. Nah, makanya termasuk kita doakanlah ya Allah beri kekuatan kepada Habibana Rizik Syihab. Apapun dia pergerakannya. Saya bukan FPI, Pak. Tapi melihat cara kayak begini adalah kita risau. Ya, padahal yang melanggar prokes itu bukan beliau saja. Banyak. Termasuk yang bagi-bagi hadiah di NTT. Yang kumpul banyak nggak? Termasuk yang ngadakan pernikahan di Jember. Dari anggota apa itu PDIP. Dari orang yang macam-macam. Tapi yang diproses kenapa beliau? Beliau saja, kesian. Terus 6 tahun ngapain 6 tahun? Curi uang negara juga enggak. Enggak masuk di akal ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita doakan dan kita tidak membenci. Ingat, kita tidak membenci personal. Kita tidak membenci pribadi. Tetapi statement dan pemikiran yang semuanya tidak adil itu yang harus kita lawan. Lawan dengan cara yang elegan. Jangan berkata-kata dengan yang kata nggak baik juga, ya nggak boleh keluar kata binatang. Tetapi hadirin banyakkan doa kepada Allah setelah kita kuatkan amal ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan. Kekurangan mohon dimaafkan. Dan nggak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita tutup saja. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.